Halo Gemini single, selamat datang di channel aku Divine Guidance Oracle. Ini adalah bacaan untuk kamu Gemini yang masih single atau jomblo, belum punya pacar ya. Maaf untuk videonya tertunda karena menunggu aku sembuh dan pulih dulu. Makasih buat teman-teman yang masih setia menunggu ya, dan terima kasih yang udah subscribe. Mari kita lihat asmara untuk Gemini jomblo. Asmara Gemini jomblo. Oke, ada child, letter, moon. Semoga cukup nih tempatnya. Coffin. Oh, ada the dog. So far cukup bagus kartunya. Tree, birds, dan the waves. Aku tata dulu ya. Gemini, tampaknya ada penggemar rahasia nih ya. Orang ini setia ya. Setia, dan kayaknya dia udah mulai mengirim kode ke kamu kalau dia suka sama kamu ya. Dan bisa dibilang hubungan ini sebenarnya orang ini bukan orang baru gitu. Ini udah ada di komunitas kamu atau di deket-deket kamu, kayaknya mungkin teman kuliah, teman kerja gitu ya. Dan kayaknya diam-diam suka sama kamu nih, dan dia berusaha untuk mengirim pesan ke kamu untuk mengungkapkan perasaannya dia gitu, karena kayaknya udah dipendam cukup lama dan akhirnya bisa dia ungkapkan suatu saat nanti. Kayaknya udah dipendam lama dan dia akan mengungkapkan itu. Tapi entah kenapa ketika dia ngomong malah kamunya bingung gitu. Mungkin karena dia bukan seseorang yang kamu harapkan ya. Bukan seseorang yang kamu duga dia akan suka gitu ya. Karena mungkin selama ini dia kamu anggap sebagai teman nih. Tapi aku bisa melihat bahwa kamu itu nyaman dengan dia. Kamu nyaman dan kamu merasa aman dan akrab. Sebenarnya kamu udah akrab dengan dia dan kalian bisa nyambung kalau ngobrol gitu ya. Cuman kamu tidak menduga bahwa ini orangnya akan suka sama kamu, karena kamu cuman menganggap dia adalah teman aja gitu. Oke, mari kita lihat tarot dulu ya. Ini menarik nih karena biasanya nih orang yang tidak terlihat, yang kita cari itu yang jauh-jauh gitu ya, padahal yang deket-deket juga ada yang kayaknya diam-diam suka sama kamu, tapi mungkin kamu nggak sadar, atau kamu sadar cuman kamu karena dia tidak sesuai dengan keinginan kamu maka kamu abaikan gitu ya. Oke, mari kita lihat pesan untuk Gemini jomblo dalam situasi ini apa. Oke, ini dua kartu yang ke flip. Ups, ada yang jatuh. Dua kartu lagi. Oke, cukup. Ace of Gabriel dan Ace of Ariel. Kita punya dua Gabriel. Ini Wands ya, energi api, Aries, Leo, Sagittarius, dan ini adalah energinya Virgo, Taurus, Capricorn, dan ada Justice ya. Justice, Libra. Oke, kita baca satu-satu. Oke, ada a gift of passion, opportunity, and inspiration. Ada anugerah, ada berkat berupa passion, kesempatan, dan inspirasi. Dan
kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Oke. Jadi ada sense dimana kamu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, dan biasanya kalau ini Ace of Wands berarti sesuatu yang hubungannya dengan sesuatu yang baru, yang semangat baru ya, yang aku ngelihat memang kayaknya ini orang ini akan membuka sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Sesuatu yang tidak terduga, dia akan ngasih sesuatu yang tidak terduga ke kamu. Karena walaupun kamu udah gimana sih? Walaupun kamu itu udah kenal dia lama, tetapi dia bukan orang yang kamu harapkan untuk jadi pasangan kamu gitu ya. Oke. Ada lagi sih. Wah, ini kamu dapat King. Ini adalah si Leo ya. Murah hati, penuh inspirasi, dramatik. Oke. Bukalah matamu pada gambaran yang besar. Ya, tinggalkan detail. Oke. Alami pengalaman yang kamu akan dapat pengalaman yang membawa kamu kepada sukses dan genuine concern. Oke, berarti genuine concern itu adalah kamu memperhatikan orang lain tapi benar-benar tulus gitu ya. Oke. Jadi orang ini tuh ya, sekali lagi orang ini selama ini sudah ada di dekat kamu dan sudah mengirim sinyal-sinyal sepertinya, tetapi tidak kamu perhatikan gitu ya. Kamu masih mengharapkan orang yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau kamu membuka diri kamu ya, ini akan ada kesempatan untuk hubungan yang baik gitu, karena kartu-kartu di sini cukup positif dan aku melihat gambaran bahwa dia juga setia, walaupun dia mungkin, kalau aku ngelihat di sini ada sifat seperti sifat kekanak-kanakan, atau mungkin bukan kekanak-kanakan yang negatif ya, tapi orangnya ceria dan kemungkinan adalah orang yang suka bergaul gitu ya. Mungkin kamunya juga seperti itu ya, bisa kebolak-balik. Jadi kalian udah akrab mungkin, tapi bukan kamu tidak berpikir bahwa dia akan menjadi pasangan romantis. Nah, disitulah dimana kamu diminta untuk membuka hatimu pada gambaran yang besar. Jadi detailnya mungkin bukan sesuatu yang kamu sukai gitu. Detailnya dia itu mungkin wajahnya dia, kepribadiannya, mungkin bukan kepribadiannya ya, mungkin karena kelihatannya kamu udah cocok dengan dia. Cuman detail-detailnya dia, seperti penampilannya dia, pekerjaan dia mungkin kurang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tetapi jangan membatasi diri gitu ya. Jadi mungkin kamu perlu bersikap lebih terbuka. Siapa tahu memang orang ini yang memang benar dihadirkan untuk menjadi pasangan kamu gitu ya. Ace of Ariel ini adalah energi dari Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Oh, ini adalah hari keberuntunganmu. Oke, ini tentang, karena ini Ace ya, ini juga tentang suatu kesempatan job promosi ya. Kamu dapat 2 as ya, dan biasanya as itu sesuatu awal yang baru, suatu permulaan yang baru yang sifatnya positif gitu ya, sifatnya positif. Jadi mungkin orang ini, kalau aku ngerasa, dia akan memberikan warna baru dalam hidup kamu dan akan merubah kehidupan kamu dari yang sebelumnya gitu ya. Kamu akan ngerasakan banyak pengalaman baru dengan dia ya. Ada Justice, ini ada energinya Libra. Oke, ini ya, jangan menyerah. Dan kalau Libra itu biasanya tentang membuat keputusan yang bijaksana
yang adil, bijaksana gitu ya. Nah, di sini ada the ways ini sebenarnya juga menyimbolkan bahwa mungkin kamu bingung ya, bingung tidak bisa menentukan pilihan ketika dia akhirnya benar-benar mengirimkan pesan ke kamu dan ngomong ke kamu kalau dia suka ke kamu ya. Jadi mungkin ini membuat kamu bingung gitu. Jadi di sini ya mungkin kamu perlu membuka hati dan terbuka terhadap segala kemungkinan yang ada ya. Bukan berarti kamu gegabah dalam mengambil keputusan, tetapi sekali lagi pertimbangkan baik buruknya ya, dan lihat dari berbagai sisi. Kalau kamu mungkin kalau dengan teman yang sudah akrab akan lebih, kamu juga lebih tahu kepribadiannya dia seperti apa ya, walaupun dia tidak seperti yang kamu inginkan. Oke, mari kita intip sedikit ke masa sesudahnya ya. Kelihatannya memang hubungan ini belum jelas sekali ya, belum jelas seperti apa jalannya gitu ya, masih membingungkan ya, dan belum final bahwa dia ini orangnya ya, bukan. Ada the lily, ada cross, dan ada heart. Oke. Baiklah. Mungkin selama ini dia tuh sebenarnya udah nyerempet kepingin ngomong gitu ya, atau suka godain kamu kayaknya ya. Oke, dan ya dia sebenarnya kalau aku ngelihat di sini adalah orang pribadi yang mungkin terbuka ya, terbuka, banyak temen belak-belakan gitu, dan mungkin kamu kurang cocok dengan beberapa sifatnya karena kelihatannya dia suka ngegodain juga beberapa orang gitu, nggak cuma kamu ya, nggak cuma kamu aja, tapi mungkin dia emang suka bercanda tapi ngegodain gitu kayaknya. Dan kalau aku ngelihat juga di sini ada ada sebuah traumatic experience atau pengalaman trauma yang entah dia atau kamu atau dua-duanya, yang ini menjadi latar belakang dari kisah kamu sama dia gitu ya kayaknya. Kalau aku ngelihat di sini ya seperti ada pengalaman traumatis di masa lalu yang dia alami atau juga kamu alami, dan ini yang membuat kamu merasa bingung apakah mau menerima dia atau tidak. Kamu sepertinya kurang yakin dengan dia ya. Padahal kalau dilihat di sini ya ujung-ujungnya memang ada suatu ya, di sini ada perasaan yang akhirnya toh walaupun banyak halangan rintangan kayaknya juga akhirnya ngomong juga gitu orang ini ke kamu. Dan karena di sini ada the heart ya, ada potensi untuk kamu dengan dia itu menjalin hubungan yang romantis, walaupun jalannya berliku gitu ya, jalannya berliku. Dan mungkin dia sama kamu mungkin adalah satu komunitas, tadi aku bilang ya, mungkin satu gereja atau satu tempat ibadah gitu ya, satu agama gitu ya, bertemu di tempat ibadah, mungkin komunitas keagamaan mungkin bisa ya. Walaupun kalau aku ngelihat di sini masih merupakan jalan yang panjang untuk hubungan ini bisa ke suatu perkawinan ya. Karena aku melihat juga banyak tantangan di sini, banyak tantangan. Tantangannya sih kalau aku ngelihat justru lebih kepada pengalaman trauma di masa lalu kayaknya ya. Kalau aku ngelihatnya di sini seperti itu kartunya ya.
tapi dia orang yang kayaknya memang naksir kamu banget dan kepingin banget deket sama kamu, ngedeketin kamu terus. Dan kamu mungkin pertamanya agak risih mungkin ya, karena dia suka ngegodain kamu ya. Aku bilang tadi dia orang yang suka ngegoda, suka bercanda gitu ya. Jadi mungkin kamu ngerasa dia nggak serius gitu ya. Dan karena ada latar belakang juga, kamu atau dianya sendiri juga pernah mengalami pengalaman trauma di masa lalu. Baiklah Gemini, ini belum suatu final sih kalau aku ngeliat tadi. Belum suatu yang akan mengarah kepada komitmen yang lebih tinggi, tapi at least ya nikmati aja, nggak usah terlalu serius gitu ya. Dan juga bukan berarti kamu harus menerima cintanya dia juga sih, enggak. Sama sekali aku tidak mengatakan bahwa kamu, oh ya ini kamu harus menerima orang ini, enggak sih. Mungkin banyak hal yang akan menjadi pertimbangan kamu untuk menerima dia gitu ya. Tapi it's okay, setidaknya you are loved ya. Kamu ada yang suka gitu ya, terlepas kamu ini benar-benar tipe kamu apa enggak gitu, tapi dia ada potensi untuk menjadi pasangan romantis kamu ya. Oke, gitu aja untuk Gemini. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton, bye bye.